Di negeri para samurai, tidak semua pembunuhan terjadi di medan perang. Sebagian terjadi dalam diam atas nama ketertiban. Di kaki pegunungan yang diselimuti kabut tipis, berdirilah sebuah rumah kayu sederhana. Bukan istana, bukan benteng, hanya rumah kecil milik keluarga samurai rendah. Cukup terhormat untuk dihormati, terlalu kecil untuk ditakuti. Di halaman itu Haru, anak lelaki berusia 12 tahun, berlatih ayunan pedang kayu. Gerakannya masih ceroboh, tapi matanya berbinar. Mata seorang anak yang percaya masa depan masih panjang. Ayahnya mengamati sambil tersenyum tipis. Senyum seorang pria yang yakin kehormatan cukup untuk melindungi keluarganya. Ibunya memanggil dari dalam rumah. Malam segera turun, lampion dinyalakan. Tawa kecil mengisi udara. Tidak ada yang tahu bahwa malam itu telah dipilih untuk menghapus mereka. Beberapa hari sebelumnya, utusan berkuda datang membawa titah. Bukan permintaan, bukan ancaman. Perintah. Ayah Haru membaca gulungan itu dalam diam. Wajahnya tegang namun suaranya tetap tenang saat berkata, "Tanah ini bukan alat politik. Kami tidak akan tunduk." Nama di akhir gulungan itu tidak panjang, namun cukup berat untuk membuat banyak klan berlutut. Matsudaira Kagenobu. Malam itu, hujan turun pelan. Terlalu pelan untuk menutupi langkah kaki di luar pagar. Bayangan muncul dari kegelapan, tanpa bendera, tanpa teriakan perang. Pedang tidak diangkat untuk duel. Pedang diturunkan untuk eksekusi. Ayah harus sempat berdiri, bukan untuk menang, tapi untuk memberi waktu bagi anak 12 tahun itu untuk bersembunyi. Ibu Haru mendorongnya ke ruang penyimpanan, menutup pintu kayu, dan berbisik satu kalimat yang akan menghantuinya hingga dewasa. "Jangan bersuara, apapun yang kau dengar." Dari balik celah kayu, Haru melihat dunia runtuh. Ia melihat kehormatan kalah oleh perintah. Ia melihat darah membasahi lantai yang biasa mereka bersihkan bersama. Saat pintu didobrak, sebuah tubuh jatuh menimpanya. Hangat, berat, tak bergerak. Salah satu bayangan menatapnya lama, menatap tubuh kecil yang gemetar. Lalu berkata dingin, "Sudah mati," dan mereka pergi. Fajar datang tanpa belas kasihan. Rumah itu menjadi abu. Nama keluarga itu dihapus dari catatan wilayah. Namun di antara puing dan darah kering, seorang anak berusia 12 tahun masih bernapas pelan. Haru hidup sementara dunia menganggapnya telah mati. Dan jauh di istana, sebuah keputusan telah selesai dijalankan tanpa penyesalan. Satu perintah dari istana bisa mengakhiri satu keluarga. Haru tumbuh dalam bayangan kematian. Di usia 13 tahun, ia sudah tahu cara bersembunyi dari tatapan orang dewasa. Di usia 14, ia tahu suara sepatu prajurit dari jarak puluhan langkah. Dan saat menginjak 15 tahun, ia belajar satu hal paling penting. Di negeri ini, hidup bukan milik mereka yang benar, tapi milik mereka yang diakui sistem. Ia hidup berpindah-pindah desa tanpa klan, tanpa nama keluarga. Hanya seorang anak lelaki kurus yang bekerja demi semangkuk nasi dan tempat tidur jerami. Tak ada yang bertanya masa lalunya. Karena di era ini pertanyaan adalah kemewahan. Di setiap desa, Haru mendengar cerita yang sama. Tentang seorang penguasa yang membawa ketertiban. Tentang wilayah yang dulu kacau kini damai. Tentang seorang daimyo yang namanya disebut dengan hormat. Matsudaira Kagenobu, orang-orang menyebutnya pemersatu. Penjaga stabilitas dan pria yang berani mengambil keputusan berat demi negeri. Haru mendengarkan dalam diam. Tangannya mengepal di balik lengan baju lusuh. Karena setiap pujian itu dibangun di atas rumah yang terbakar. Di atas darah yang ia cuci dari ingatannya setiap malam. Suatu malam saat hujan turun terlalu pelan, Haru menyadari ia sedang diikuti. Ia berlari. Bukan seperti anak kecil, tapi seperti hewan yang tahu kapan harus bertahan hidup. Langkah di belakangnya tidak mengejar, tidak tergesa. Seolah tahu Haru tak akan lolos. Di bawah jembatan kayu, sebuah suara akhirnya memanggilnya. "Kau berlari seperti orang yang sudah kehilangan segalanya." Seorang pria muncul dari bayangan, wajahnya penuh luka lama. Matanya tidak membawa belas kasihan, hanya pemahaman. Haru mengangkat batu, tangannya gemetar. "Aku tidak datang untuk membunuhmu," kata pria itu. "Jika iya, kau sudah mati sejak langkah ketigamu." Malam itu, Haru mendengar kebenaran yang tidak pernah diceritakan rakyat. Tentang bagaimana titah penguasa bekerja. Tentang keluarga yang dihapus demi keseimbangan. Tentang kejahatan yang tidak tercatat sebagai kejahatan. "Jika engkau ingin membalasnya," kata pria itu pelan, "kau harus berhenti menjadi manusia yang berharap keadilan." Haru menatap air sungai yang hitam.
Wajahnya memantul, bukan lagi wajah anak 12 tahun yang bersembunyi di balik pintu kayu. Ia berusia 15 tahun kini. Dan dunia telah mengajarinya satu hal, kebenaran tidak menyelamatkan siapapun. Saat fajar menyingsing, Haru melangkah mengikuti bayangan itu. Bukan sebagai anak, belum sebagai senjata, tapi sebagai seseorang yang telah kehilangan hak untuk hidup biasa. Dan di kejauhan, istana Matsudaira berdiri tenang, tak terusik oleh satu keluarga yang telah hilang. Penguasa dan shinobi punya satu kesamaan. Mereka membunuh tanpa terlihat. Haru berusia 17 tahun ketika ia pertama kali menyadari bahwa rasa sakit bisa diajarkan. Bukan untuk dihindari, tapi untuk diterima. Di tempat pelatihan yang tidak tercatat di peta manapun, tubuhnya ditempa tanpa upacara. Tidak ada janji kehormatan, tidak ada doa sebelum latihan. Hanya jatuh, bangkit, dan diperintahkan jatuh lagi. Setiap luka memiliki tujuan. Setiap kegagalan dicatat dalam diam. Pria yang menyelamatkannya dulu kini menjadi gurunya, tidak pernah memanggilnya dengan nama. Karena nama adalah kemewahan bagi mereka yang masih ingin dikenang. Di sela malam, Haru belajar menghilang. Bukan sekadar bersembunyi, tapi menghapus kehadiran. Ia belajar bahwa bayangan bukan tempat berlindung, melainkan senjata. Di usia 18 tahun, ia tak lagi bermimpi. Tidurnya singkat, pandangannya tajam. Dan kenangan masa kecilnya mulai terasa seperti milik orang lain. Suatu malam gurunya berkata, "Jika kau terus membawa nama itu, kau akan ragu saat harus membunuh." Haru terdiam lama. Nama itu adalah satu-satunya sisa keluarganya. Namun dunia tidak dibangun untuk orang yang menyimpan sisa. Di usia 19 tahun, Haru mengubur dirinya sendiri. Ia memilih nama baru, nama yang tidak membawa masa lalu. Nama yang tidak menuntut belas kasihan Kuro. Sejak malam itu, Haru berhenti ada. Yang tersisa hanyalah bayangan yang bergerak saat diperintah. Di tempat lain, jauh dari hutan dan tanah basah, Matsudaira Kagenobu duduk di ruang pertemuan yang hangat. Seorang penasihat melaporkan kemungkinan pemberontakan kecil di wilayah barat, tanpa kemarahan, tanpa emosi. Kagenobu mendengarkan, lalu berkata tenang, "Potong sebelum membusuk." Tidak ada darah di tangannya, namun keputusannya akan menodai banyak tanah. Ia menatap peta. Baginya, angka lebih penting daripada nama. Kuro mendengar laporan itu dari gurunya. Dan untuk pertama kalinya, ia memahami, penguasa tidak membenci, shinobi tidak membenci. Keduanya hanya menjalankan fungsi. Bedanya, yang satu duduk di bawah cahaya lampion, yang lain bergerak di bawah hujan. Malam berikutnya, Kuro menerima gulungan kecil. Tidak ada penjelasan panjang, tidak ada cerita. Hanya satu tanda di sudut kertas, lambang Matsudaira. Gurunya berkata, "Ini bukan tentang dendammu, ini tentang peranmu." Kuro menatap gulungan itu lama, lalu mengangguk. Karena di usia 19 tahun, ia telah belajar satu kebenaran pahit. Takdir tidak memilih jalan. Ia hanya memberi dua peran, penguasa atau bayangan. Dan malam itu, Kuro melangkah menuju misi pertamanya. Beberapa nyawa dihapus agar ribuan tetap tenang. Kuro berusia 20 tahun saat darah pertamanya menyentuh tanah atas namanya sendiri. Tidak ada sorak, tidak ada rasa bangga. Hanya detak jantung yang kembali normal lebih cepat dari yang ia kira. Targetnya bukan jenderal, bukan penguasa. Hanya seorang pria tua yang disebut pemberontak. Pemimpin kelompok kecil yang menolak pajak dan titah istana. Malam itu, Kuro menyusup tanpa suara. Satu tarikan napas, satu tebasan. Dan sebuah kehidupan selesai. Di perjalanan pulang, hujan turun. Kuro membersihkan pedangnya di sungai dangkal, seperti yang diajarkan. Namun di balik jubah target, ia menemukan sesuatu yang tak tercantum dalam gulungan misi. Sebuah jimat keluarga Dottua, usang, dengan simbol klan kecil, simbol yang dulu pernah berdiri menentang keputusan Matsudaira Kagenobu. Kuro terdiam lama. Ia membunuh seseorang yang berdiri di posisi yang sama seperti ayahnya dulu. Di usia 22 tahun, Kuro mulai menerima misi tanpa bertanya. Bukan karena patuh, tapi karena bertanya tidak mengubah hasil. Setiap target selalu memiliki label. Pengganggu stabilitas, benih kekacauan, ancaman jangka panjang. Tidak pernah disebutkan anak-anak yang ditinggalkan. Tidak pernah dicatat istri yang harus hidup tanpa nama. Dan Kuro mulai mengerti, itulah cara sistem bertahan dengan menyederhanakan kematian. Di usia 24 tahun, namanya mulai beredar di kalangan bayangan. Bukan sebagai Haru, bukan sebagai manusia, sebagai alat yang efektif.
Ia bergerak cepat, tanpa jejak, tanpa emosi yang terlihat. Namun setiap kali misi selesai, wajah ayahnya muncul lebih jelas di benaknya. Saat menginjak 25 tahun, Kuro menerima satu laporan yang membuat tangannya berhenti sejenak. Targetnya pernah menjadi penentang kebijakan penggusuran wilayah barat. Kebijakan yang sama yang memicu pembantaian keluarganya bertahun-tahun lalu. Tidak ada kebetulan, hanya pola. Kuro menyelesaikan misi itu seperti biasa, profesional bersih. Namun malam itu, ia duduk sendirian lebih lama dari seharusnya. Untuk pertama kalinya, ia tidak bertanya apakah targetnya bersalah. Ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah ia sedang membalas dendam atau sedang menjadi Matsudaira Kagenobu berikutnya. Dan di kejauhan, istana tetap berdiri tenang, dijaga oleh ketertiban yang dibayar dengan darah. Ia tidak ingin membunuh penguasa. Ia ingin menghapus dunia yang melahirkannya. Di usia 26 tahun, Kuro tidak lagi bergerak karena perintah. Ia bergerak karena pemahaman. Tubuhnya telah melewati batas latihan. Setiap langkahnya tenang, setiap keputusan diambil tanpa ragu. Ia bukan lagi bayangan yang dikirim, ia adalah bayangan yang memilih. Serangan pertama terjadi di ibu kota wilayah timur. Seorang pejabat logistik ditemukan tewas tanpa tanda perlawanan. Beberapa hari kemudian, seorang jenderal penghubung Matsudaira menghilang di jalan malam. Tidak ada klaim, tidak ada pesan. Namun pola itu jelas. Yang mati bukan prajurit di garis depan, melainkan simpul-simpul yang menjaga sistem tetap berjalan. Di istana, Matsudaira Kagenobu membaca laporan tanpa mengubah ekspresi. Ini bukan pemberontakan, katanya tenang. Ini pembersihan selektif. Ia tahu tipe musuhnya, karena ia pernah menjadi tipe itu. Seseorang yang percaya ketertiban harus dibayar dengan darah yang tepat. Cari bayangan itu perintahnya, bukan untuk dibunuh, untuk dipahami. Kuro mendengar namanya mulai beredar dalam bisikan para shinobi, bukan sebagai alat, sebagai ancaman. Setiap misi kini memiliki makna ganda. Membunuh target dan membongkar jaringan di belakangnya. Ia melihat bagaimana pajak ditetapkan bukan demi rakyat, tapi demi meredam potensi perlawanan. Bagaimana keluarga kecil dipilih sebagai contoh, agar ribuan lain memilih diam. Dan di setiap dokumen rahasia itu, nama Matsudaira Kagenobu muncul. Selalu rapi, selalu bersih. Suatu malam, Kuro berdiri di atap gedung administrasi tertinggi wilayah selatan. Di bawahnya, lampion menerangi kota yang tampak damai. Ia menyadari sesuatu yang membuat dadanya terasa kosong. Jika Kagenobu mati malam ini, kota ini akan tetap menyala. Sistem akan menunjuk pengganti, ketertiban akan menemukan alasan baru. Masalahnya bukan siapa yang duduk di takhta. Masalahnya adalah takhta itu sendiri. Untuk pertama kalinya sejak usia 12 tahun, Kuro tidak digerakkan oleh ingatan darah. Ia digerakkan oleh keputusan. Ia tidak ingin menjadi pahlawan, tidak ingin menjadi martir. Ia ingin menjadi gangguan yang tak bisa diperbaiki. Malam itu, Kuro meninggalkan tanda, bukan simbol klan, bukan pesan ancaman. Hanya satu kalimat sederhana di ruang arsip rahasia. Ketertiban kalian berdiri di atas kebohongan. Keesokan paginya, Kagenobu membaca laporan itu sendiri. Ia tersenyum tipis, bukan karena puas, melainkan karena akhirnya ia tahu bayangan itu tidak memburunya sebagai manusia. Ia memburunya sebagai sistem. Dan untuk pertama kalinya, penguasa dan shinobi sadar akan hal yang sama. Pertemuan mereka tidak bisa dihindari. Saat shinobi bertemu penguasa, dunia menahan napas. Kuro berdiri di halaman istana memakai pakaian hitam yang menelan cahaya. Angin malam mengibarkan kain yang tak pernah bersuara. Di depannya, di bawah lampion yang hangat, duduk Matsudaira Kagenobu. Tenang tua, seperti patung yang diberi nyawa. Kau datang sendiri, kata Kagenobu tanpa bangkit. Kau selalu datang sendiri. Kuro menatapnya. Wajahnya agak lebih tua dari bayangannya sendiri. Garis lelah di mata. Ia telah melakukannya sendiri selama 2 dekade. Kini hadapan penguasa terasa seperti menatap cermin yang retak. Aku datang untuk menuntaskan, jawab Kuro pelan. Untuk membuat semua ini berakhir. Kagenobu tertawa kecil, bukan hina, hanya pengakuan logis. Berakhir bagaimana? Dengan siapa menggantikan siapa? Kau pikir membunuhku akan membongkar mesin? Mesin tidak butuh tanganku atau tanganku yang lain. Mesin butuh alasan. Mereka berbicara lama, seperti dua filsuf yang berdebat dalam bahasa darah. Kagenobu menjabarkan perhitungan dingin, kerusuhan yang dicegah, panen yang diselamatkan,
wilayah yang tidak tercerai-berai. Kuro menjawab dengan kerumunan wajah yang hilang, nama yang dihapus, anak-anak yang menjadi yatim karena stabilitas yang dibeli. Aku membunuh demi negeri, kata Kagenobu. Kau membunuh demi dirimu, kita tidak berbeda. Kuro merasakan hal yang sama yang dulu ia benci, ketenangan argumentasi yang merasionalkan pembantaian. Tapi lebih dalam, ia merasakan kekosongan di bawah kebenciannya. 20 tahun dendam tidak memberinya jawaban, hanya tindakan. Saat fajar hampir merobek malam, Kuro menghunus pedang. Kali ini bukan gerakan cepat, ini gerakan yang dipikirkan sampai nyeri. Mereka beradu bukan untuk hidup, tapi untuk ide Kuro menikam. Kagenobu terjatuh tanpa drama pahlawan. Ia menatap Kuro seperti memberi restu terakhir. Jaga negeri ini, katanya pelan. Jangan biarkan ia menjadi kacau. Kuro menutup mata sang penguasa. Napasnya berat. Di luar, penjaga belum sadar. Di dalam, arsip-arsip tetap rapi. Hukum tetap ada, aparat tetap berbaris. Takhta kosong menunggu siapapun yang cukup dingin untuk mengisinya. Di malam yang sunyi itu, Kuro mengambil gulungan keputusan di meja Kagenobu. Tinta masih basah di beberapa halaman. Nama-nama, angka, perintah. Semua alat yang membuat pembantaian tampak wajar. Ia mengangkat kepala, bayangan di wajahnya lebih pekat dari malam. Di benaknya suara gurunya, suara ibunya, suara ayahnya, semua bercampur jadi satu. Darah, logika, alasan. Kuro tidak membakar arsip, ia tidak membongkar istana. Ia meletakkan gulungan-gulungan itu di tasnya. Langkahnya tenang saat meninggalkan istana. Di jalan pulang, lampion menerangi wajah-wajah yang tidur nyenyak. Kota itu tidak tahu apa yang berubah, sebuah kursi kosong, sebuah tubuh yang jatuh. Sistem merekam satu nama hilang. Sistem akan merekam nama lain menggantikannya. Di suatu malam yang tak bernama kemudian, ada keputusan baru yang ditulis dengan tinta lama. Putusan yang akan terlihat sama logisnya, sama bersihnya. Haru mati sebagai anak, Kuro hidup sebagai bayangan, dan negeri tetap berjalan di atas darah.